نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab yaitu Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaidil Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Ali bin Tini Al-Fadhil hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita menginjak pada kaidah yang keempat. Al-qaidatur rabi'ah. Qala al-muallif hafizahullah ad-dararu yuzalu. Kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzalu. Madarat itu dihilangkan. Ad-darar, madarat itu hal yang membahayakan itu yuzalu dihilangkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang keempat ini termasuk di antara kaidah kubra, kaidah besar yang memiliki banyak cabang di bawahnya, yang memiliki cakupan pembahasan yang luas, yang mana di dalam Islam segala macam tindakan yang membahayakan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain itu wajib untuk dihilangkan. Oleh karena itu kita mengenal kaidah ini, ad-dararu yuzalu, madarat itu dihilangkan. Kemudian al-muallif membahas yang pertama adalah aslul qaidah, asal qaidah atau dalil qaidah. Dalil dari qaidah ini adalah hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dhirara. La darara wa la dhirara. Yang sering kita artikan dengan tidak boleh berbuat madarat untuk diri sendiri maupun tidak boleh membuat madarat untuk orang lain. Ini seringnya kita artikan demikian. Namun di sini al-muallif memberikan definisi yang berbeda, sedikit berbeda. Beliau hafizahullah mengatakan wad-darar, yang dimaksud dengan darar ilhaqu mafsadatin bil ghairi, yaitu menimbulkan mafsadah, keburukan atau kerusakan bil ghair, kepada orang lain. Itu apa? Darar, menimbulkan mafsadah terhadap orang lain. Wad-dirar, sedangkan ad-dirar muqabalatud darari bid-darari, yaitu membalas madarat dengan madarat. Ai, yaitu ilhaqu mafsadatin bil ghairi, menimbulkan mafsadah kepada orang lain ala jihatil muqabalah, yaitu dari sisi pembalasan. Artinya kalau dharar itu seseorang melakukan kemadaratan terhadap orang lain ibtidaan, dia yang memulai.
dia yang memulai. Adapun dirar adalah memberikan madarat kepada orang lain muqabalatan, sebagai balasan. Karena dia misalnya dilukai, maka ia pun melukai orang lain. Karena dia dikhianati, maka ia pun mengkhianati orang lain. Karena dia ditipu, maka ia pun menipu orang lain. Maksudnya menipu orang yang menipunya. Nah, sehingga makna hadis ini, wal makna, kata muallif hafizahullah, alla yadhurral muslimu akhahu ibtidaan wala jazaan. Hendaklah atau tidaklah seorang muslim itu memadaratkan saudaranya ibtidaan, baik ia yang memulai, wala jazaan, atau sebagai bentuk balasan. Artinya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala macam kemadaratan itu hendaknya kita hilangkan, baik kita yang memulai memadaratkan orang lain atau kita memadaratkan orang lain karena membalasnya. Ini dua-duanya apa? Tidak diperkenankan. Nah, ini makna yang dijelaskan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Sedangkan makna yang sering kita dengar, darar itu memadaratkan diri sendiri, dirar itu memadaratkan orang lain. Ala kulli hal, kedua makna yang kita dengar dan kita pahami ini saling melengkapi. Jadi segala macam kemadaratan, baik memadaratkan diri sendiri ataupun memadaratkan orang lain, baik dia yang mengawali atau karena balasan, ini semua yuzalu, dihilangkan. Kemudian di sini al-muallif membawakan contoh amsilatuha. Namun contoh yang diberikan di sini ini contoh yang bisa dikatakan kurang umum ya. Pembahasannya mungkin cukup rumit karena terkait dengan al-muamalah. Sebelum kita masuk di dalam contoh muallif, kita bawakan contoh sederhana. La darara wa la dirar, hadis Nabi SAW, dan juga kaidah yang berbunyi ad-dararu yuzal, itu sederhana sebenarnya. Kita tidak boleh memberikan madarat kepada orang lain. Di antara contohnya, kita membuat lubang di tengah jalan. Ini akan menimbulkan kemadaratan. Orang akan terjatuh, orang akan masuk ke dalam lubang dan celaka. Ya, kita tidak boleh yaitu membuang sampah di depan rumah. Ini memadaratkan, karena orang akan terganggu dengan kotorannya dan orang yang melintas akan terganggu pula dengan baunya. Demikian pula termasuk darar apa? Titik membunuhmu, apa itu? Nah, ini madarat kan? Masuk di dalam bab ini. Ya, baik bagi diri pribadi merusak kesehatan maupun orang lain terganggu dengan asapnya. Nah, ini contoh-contoh yang lumrah yang disebutkan oleh banyak para ulama ketika membawakan contoh la darar wa la dirar. Intinya segala macam tindakan yang memadaratkan itu tidak boleh dilakukan. Adapun contoh yang dibawakan al-muallif di sini cukup unik. Awalan, yang pertama, beliau mengatakan ar-raddu bil aibi fil bai'i. Ar-raddu, mengembalikan bil aib, adanya cacat, fil bai'i, di dalam jual beli. Yaitu bolehnya kita mengembalikan barang cacat di dalam jual beli. Lianna wujudal aibi, karena keberadaan cacat, fil mabi, dalam suatu barang yang dijual, fihi madarratun bil mushtari, maka di dalamnya terdapat kemadaratan bagi pembeli. Fasyuri'a, maka disyariatkan khiyarur raddi bil aibi,
adanya khiyar, pilihan, arad, mengembalikan barang bil aibi apabila terdapat cacatnya. Nah, maksud dari contoh ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak memberlakukan khiyarul aib, kalau kita tidak memberlakukan bolehnya mengembalikan barang yang cacat, maka ini akan memadaratkan para pembeli. Dan karena itu hal yang memadaratkan, maka harus dihilangkan. La darar wa la dirar, ad-dararu yuzal. Sehingga dari sini maka syariat kita membolehkan khiyarul aib, khiyar al-aib, yaitu bolehnya atau adanya pilihan untuk mengembalikan barang yang cacat. Semisal orang membeli suatu produk yang tidak diketahui sebelumnya kalau produk itu cacat. Kitab contohnya, beli kitab, sudah diperiksa semampunya, qadarullah setelah dibawa pulang dibuka halaman sekian sampai sekian hilang, tidak ada, maka barang ini cacat, kan begitu, produk ini cacat. Maka di dalam Islam diperbolehkan bagi pembeli untuk mengembalikan barang tersebut, kitab tersebut, dan pihak penjual mengembalikan uangnya. Ini namanya apa? Khiyarul aib, khiyar al-aib, pilihan untuk mengembalikan barang karena adanya aib. Boleh pembeli tidak mengembalikan. Pembeli misalnya, nggak masalah, nanti yang halaman sekian sampai sekian bisa lihat PDF-nya, nanti difotokopi, kan cuman berapa lembar, daripada apa? Mengembalikan. Tapi dia minta kompensasi, tolong harganya dikurangi ya. Kitab itu saya beli 100.000 itu kalau normal, tapi karena cacat ya kurangilah 80.000 ya. Cacat beberapa halaman itu termasuk ya hal yang penting, bisa jadi halaman yang dimaksud itu bagian yang terpenting di dalam kitab. Maka di situ ada apa? Tawar menawar. Penjual boleh menerima, boleh tidak menerima. Ya sudah, barangnya tetap Anda bawa, saya kasih 20.000 sebagai kompensasi dari cacat yang ada. Boleh hal seperti ini. Atau kalau penjual nggak mau, nggak usah, sana kembalikan saja, nanti akan saya retur ke distributornya, uang saya kembalikan. Nah, dari sini maka tergantung kesepakatan. Nah, kesimpulannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau khiyarul aib ini tidak diberlakukan atau tidak boleh atau ditiadakan, orang kalau sudah beli nggak boleh dikembalikan dengan alasan apapun, maka ini akan memadaratkan khususnya siapa? Penjual, pembeli. Ya, ini akan memadaratkan pembeli. Maka berdasarkan kaidah ad-dararu yuzal, disyariatkannya khiyarul aib, khiyar al-aib. Jelas? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, mumpung ini. Barang yang sudah dibeli dengan alasan apapun, benar? Itu tulisannya, teorinya. Saya mempraktekannya itu, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Mungkin saya kasih cara, berarti kecuali ada iya, itu boleh, jelas kalau itu boleh. Kalau kita memberikan keterangan barang yang sudah dibeli tidak
boleh dikembalikan kecuali ada perjanjian. Kak, gimana? Karena gitu, kayak misal barang sudah dibeli, dia kembalikan lagi pengalaman pribadi. Sudah beli, kemudian dikembalikan dia ke orang itu. Celana sudah dipotong. Sudah diedit. Ya, jadi ketentuan seperti itu boleh, jelas kalau seperti itu boleh. Ya, yang masalah itu kalau tidak ada persyaratannya. Ini yang sering terjadi, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, sudah nggak ada embel-embel kecualinya, seakan-akan mutlak. Nah seperti ini, maka ini persyaratan yang menyalahi syariat. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun fahuwa batilun fahuwa batilun, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap syarat yang menyelisihi kitabullah, menyelisih syariat, maka batil, batil, batil. Ya, secara asal persyaratan itu boleh. Al-muslimuna inda syurutihim, kaum muslimin itu tergantung dengan persyaratan mereka selama tidak menyalahi syariat. Tapi kalau ada persyaratan yang menyalahi syariat, maka itu batil. Dari sini maka persyaratan itu tidak berlaku. Artinya pihak pembeli kalau menemukan cacat dalam barang, dia berhak untuk mengembalikan. Dia diizinkan secara syar'i untuk meretur, mengembalikan. Adapun perkara penjual tidak mau karena aturan toko yang berlaku, maka dia zalim. Selesai. Ya. Dan dari sini maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun tertulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, maka coba saja kalau memang ada cacat, coba saja. Syukur-syukur apa? Syukur-syukur ternyata tokonya memberikan kemurahan. Memberikan apa? Yaitu pemakluman. Kalau cacatnya seperti ini, ya nggak apa-apa dikembalikan. Nah bisa jadi toko itu menulis seperti itu ya agar tidak terjadi kasus celana sudah digunting balik. Ya, nah seperti itu. Kalau celana yang sudah digunting balik, ya tentu ini tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Adapun kalau celananya nggak digunting, masih utuh, balik sudah berpisah, boleh nggak? Tanpa cacat. Mas beli handphone, ya 1 juta ini, ambil uang kasih, masih dipegang, masih di tempat, mas nggak jadi mas. Ini keadaan pertama, mas nggak jadi mas, uangnya mana? Meskipun sudah dimasukkan laci, boleh nggak? Boleh. Namanya khiyarul majlis, khiyar al majlis. Khiyar boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih di majlis. Ya Allah alam di majelis ya mungkin ketika masih berhadap-hadapan atau masih di toko bisa tergantung kondisi ya. Itu jelas bolehnya. Maka pihak penjual nggak boleh, mas sudah masuk laci mas uangnya, nggak boleh, karena masih di majelis, jelas masih di hadapannya. Ini jelas kebolehannya. Adapun kalau sudah dibawa di saku, uang sudah diserahkan, masuk laci, keluar toko, si penjual sudah ngurusi yang lain, dipegang-pegang, waduh eman rek, masuk toko, mas nggak jadi, boleh nggak ini? Boleh. Boleh. Boleh bagi pembeli, ya haknya dia mau berusaha kembalikan. Penjual boleh nggak nolak? Boleh, sama-sama bolehnya, namanya usaha kan. Ada keluar, waduh eman rek, ono sing ngenyar tibae, waduh masuk, mas nggak jadi mas, boleh dia berusaha, nggak dosa, namanya juga usaha. Perkara penjual mau atau tidak itu urusan lain. Maka penjual berhak menolak, wah nggak bisa, kita sudah bisa majelis mas, boleh dia menolak pengembalian.
Tetapi kalau dia menerima itu lebih dianjurkan, dan ini yang disebut dengan al-iqalah. Disebut dengan al-iqalah. Ya, keutamanya besar, yaitu siapa yang memberikan pengertian intinya bagi seorang muslim, nanti Allah akan membalasnya dengan hal yang serupa di hari kiamat. Oh ya, dia tidak apa-apa mas, tapi masih utuh, bukan sudah terpotong celananya. Ya. Ya. Yang dibilang majelis itu kan sekarang kan memang online. Sekarang memang online. Terus yang dikatakan majelis itu kan kita berpisah. Jadi kita milih orang. Wallahu alam. Ini ya, kalau masalah online ini cukup rumit ya, karena dikatakan majelis itu gimana? Kalau ya ini sekedar pendapat saya, ya mungkin ketika masih chatting, bro barang uang sudah saya transfer nih, seakan-akan ini uang siap saya packing, kata si penjual, siap akan saya proses, akan saya packing. Terus masih ngobrol di chattingan, kira-kira gimana, terus setelah itu, waduh bro maaf nggak jadi. Itu jaraknya masih sepersekian detik lah. Yang perkiraan kalau kita beli secara offline kira-kira masih di toko. Nah, kira-kira berapa detik itu, berapa menit itu? Chattingan percakapan di mana? Ya namanya jual beli kan ya pasti ada konfirmasi dan lain sebagainya kan. Biasanya kan begitu, minimal pemberitahuan duit sudah saya transfer. Nah ini mulai akad nih, ya kan, duit sudah saya transfer. Pihak penjual mengkonfirmasi siap gan gitu ya. Siap kak. Nah, baik, barang akan kami proses. Nah setelah itu ternyata pembeli waduh gak jadi ya, nah seperti itu. Maka wallahu alam, kalau itu jaraknya masih dekat mungkin masih bisa kita masukkan ini di dalam majelis. Tapi kalau sudah berlangsung lama pembatalan, nah ini meskipun kalau di marketplace pembatalan dari pihak pembeli boleh ya, meskipun sudah agak lama ya. Wallahu alam bissawab. Nah seperti itu. Nah jadi khiyarul aib ini diperbolehkan, karena kalau tidak diperbolehkan akan ada madarat. Tsaniyan, contoh yang kedua, ini lebih unik lagi. Al-hajru bi anwa'ihi. Al-hajr. Hajar apa? Memboikot, membatasi atau mengambil alih. Di antara ta'rifnya adalah man'ul insan anit tasarrufi fi malihi. Itu al-hajar. Man'ul insan yaitu mencegah seseorang anit tasarrufi untuk berbuat fi malihi terhadap hartanya sendiri. Ya. Jadi hajar itu artinya pihak yang berwenang melarang seseorang untuk bertindak dengan hartanya. Ada orang punya harta tapi nggak boleh, kamu nggak boleh gunakan hartamu, kamu tidak boleh memakai uangmu. Nah ini namanya apa? Al-hajar. Dengan berbagai macam jenisnya. Al-hajar dengan berbagai macam jenisnya ini diperbolehkan di dalam syariat bagi pihak yang berwenang untuk menahan atau membatasi atau memboikot seseorang di dalam memperlakukan hartanya. Kasyuf'ati fil mal, seperti asyuf'ah di dalam harta. Asyuf'ah itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, gampangnya itu ada usaha bareng, kemudian di tengah-tengah perjalanan antara A dan B, ya, usaha bareng antara A dan B. A punya modal 50 juta, B punya modal 50
juta. Di tengah-tengah perjalanan si A ingin berhenti. Namun berhentinya dia itu dengan cara menjual sahamnya kepada orang lain. Kepada si C katakanlah. C, saya punya modal di perusahaan bersama ini sama B. Saya punya modal di sana 50%. Nilainya sekian. Kamu beli ya. Kamu beli, nanti kamu sekarang jadi pemodal barengan dengan si B. Maka dalam hal ini si A berhak untuk dihajar. Si A boleh untuk dihajar. Dalam artian, kamu nggak boleh gitu. Sebelum kamu jual modalmu, sebelum kamu jual bagianmu kepada si C, kamu harus nawarkan ke si B dulu. Karena si B punya hak syuf'ah. Karena kan kerja bareng ini, usaha bareng A dan B. Paham enggak? Jadi A ingin menjual asetnya, ingin menjual sahamnya kepada orang lain. Nah, ini berhak untuk dicegah. Istilahnya dihajar. Dalam hal ini misalnya si B nggak terima, waduh, kenapa kok nggak dijual ke saya? Karena saya kawan syarkahnya, kawan syirkahnya. Kan belum tentu saya cocok dengan si C. Kalau si C ikut jadi pemodal bareng-bareng. Saya kan dulu kerjasama mau sama si A karena saya kenal dan demikian. Begitu si A mengundurkan diri, ya harusnya nggak dijual kepada si C, dijual dulu ke saya. Akhirnya si B lapor kepada pihak yang berwenang. Pak, pihak yang berwenang ada kasus seperti ini. Maka pihak berwenang berhak menghajar si A. Akad si A dan si C batal. Uangnya dikembalikan, modalnya kembali kepada si A. Nah sekarang si B mau nggak untuk membeli saham si A tersebut? Jelas ya? Contohnya bisa dipahami? Itu namanya hak syuf'ah. Hak syuf'ah yang juga sering dicontohkan ya, wallahu alam, meskipun saya sendiri kurang terlalu membaca literatur yang ada. Contohnya bertetangga, lama bertetangga, ternyata salah satu tetangga ini menjual rumahnya kepada orang lain, tidak ditawarkan dulu ke tetangganya ya, baik dengan cara apapun, pokoknya diam-diam, pokoknya rumahnya sudah laku dan dibeli sama orang lain yang jauh dari dari situ. Artinya tetangga yang lain pada nggak tahu, tiba-tiba sudah beralih kepemilikan. Nah diantara yaitu para asatidzah ada yang mencontohkan ini juga sebenarnya tidak boleh karena tetangga sebelahnya itu memiliki hak syuf'ah. Tawarkan dulu ke tetangga sebelah, barangkali dia tertarik untuk beli, maka dia yang lebih berhak untuk membeli rumah tersebut. Ya minimalnya apa? Kasih info lah, rumah saya mau dijual bu. Oh iya, berapa? Sekian dan sekian. Oh iya, semoga laku. Oh dikasih isyarat gitu kok nggak ada tawaran, ya berarti kayaknya tidak niat beli, tidak minat beli. Boleh baru kita jual ke yang lain. Tapi kalau belum apa-apa sudah tiba-tiba ada transaksi dengan orang lain tanpa sepengetahuan tetangga, padahal sebenarnya dia minat, maka wallahu alam ini menyalahi hak syuf'ah. Nah intinya kondisi-kondisi seperti ini itu diperbolehkan menahan atau memboikot seseorang untuk beraktivitas dengan hartanya demi tidak memudaratkan pihak yang lain. Contoh kasus usaha antara dan B, si A dilarang menjual sahamnya kepada pihak lain supaya si B tidak termudaratkan. Karena si B yang lebih berhak untuk membeli sahamnya karena mereka usaha bareng. Jelas ya? Sawa'un kana al-hajru li maslahatin nafsi kas-saghiri was-safih. Nah, tadi itu contoh dari saya ya, semacam usaha tadi. Nah, di sini dicontohkan yang lain seperti bolehnya memboikot, membatasi harta orang
limaslahatin nafs, demi kemaslahatan diri sendiri, seperti anak kecil, wasafih, dan orang yang pandir. Ada anak kecil dapat harta warisan melimpah, belum balik dia, tapi dia sudah tahu internet, sudah tahu marketplace, sudah tahu cara transaksi jual beli online. Akhirnya dia beli rumah, dapat warisan 5M, dia beli rumah harganya 4M. Hitung-hitungan anak kecil masih susuk 1M. Cari rumah, klik enter, masuk keranjang ya, transaksi. Maka pihak yang berwenang berhak untuk menghajar anak ini. Stop, akadmu dengan pihak penjual rumah tidak boleh dilanjutkan karena kamu masih kecil. Kamu nggak boleh bertindak terhadap hartamu. Kamu tidak boleh yaitu bermuamalah dengan hartamu. Padahal itu kan hartanya dia sendiri kan, hartanya anak itu, dia berhak. Tapi karena dia masih kecil maka dibatasi, tidak boleh bertransaksi semacam ini. Nah, itu namanya al-hajar. Kalau seandainya al-hajar tidak diperbolehkan, maka tentu anak itu akan termadaratkan. Dapat warisan 5 miliar dibelanjakan 4 miliar padahal masih kecil, ya rugi dia. Ya. Nah, seperti itu. Wasafi, demikian pula orang pandir, orang yang dungu, yang dia sama sekali tidak cakap untuk memanage hartanya. Sama kasusnya. Ada orang yang pandir dapat warisan 5 miliar, dibelikan 4 miliar karena anak ini sukanya permen, diberikan permen seharga 4 miliar, pabrik permen. Ya. Maka pihak yang berwenang berhak untuk menghajarnya. Stop, transaksi Anda tidak boleh diteruskan, batal. Nah, ini untuk kemaslahatan si pemilik harta. Au li maslahatil ghairi, atau untuk kemaslahatan orang lain. Kal muflis, seperti orang yang bangkrut. Nah, kalau ini orang yang sudah balik, dewasa dan berakal, tapi dia dalam kondisi bangkrut. Dia punya hutang banyak. Maka pihak berwenang berhak untuk menahan segala macam transaksinya. Ya, berhak untuk menahan segala macam transaksinya. Hutangmu belum dibayar, kamu nggak boleh bertransaksi kepada siapapun. Kalau ini dibiarkan, maka orang lain akan termadaratkan. Orang lain akan mendapatkan madarat. Ya, akhirnya utang-utang pada menumpuk. Kesana utang di ACC, kesana utang di ACC. Kalau ini dibiarkan, maka akan banyak hutang piutang yang menumpuk, dan ini akan merugikan orang lain, orang yang tidak tahu siapa si fulan ini. Ya, tidak tahu siapa si fulan ini. Dia kredit rumah misalnya, pihak penjualnya sih senang-senang saja, tapi ternyata orang ini punya kasus, orang ini punya latar belakang yang cukup menyedihkan. Dia itu orang bangkrut, punya utang banyak, maka ditahan. Kamu nggak boleh transaksimu, akad jual belimu, kredit dengan itu batal, supaya orang lain tidak dirugikan. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berfungsilah kaidah ad-dararu yuzalu. Madarat itu harus dihilangkan. Dua contoh yang disebutkan oleh mu'allif hafidhahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita lanjut pada qawaid mutafarri'ah min hadhil qaidah. Kaidah-kaidah cabang dari kaidah ini. Jadi kaidah induknya itu ad-dararu yuzalu, atau la darara wa la dirar. Adapun kaidah cabangnya, yang pertama qala al-muallif hafidhahullah, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Dar'ul mafasid, menolak mafsadah, muqaddamun itu didahulukan, ala jalbil masalih, dibandingkan
meraih manfaat. Menolak madarat didahulukan ketimbang mengambil maslahat, mengambil manfaat. Beliau berkata di sini, wadhabituha, patokannya atau kaidahnya, antakunal mafsadatu musawiyatan lil maslahah. Ya, antakunal mafsadatu, mafsadah itu musawiyatan lil maslahati, sebanding, sama dengan kemaslahatannya. Au a'dhama minha, atau mafsadahnya lebih besar dari maslahatnya. Artinya, kalau ada kemaslahatan dan mafsadah berbenturan dan nilainya sama, maka kita lebih baik mendahulukan menolak mafsadah daripada meraih manfaat. Ini kalau apa? Sama, sebanding. Atau kalau mafsadahnya lebih besar, mafsadah ini lebih besar daripada maslahat ini, maka didahulukan menolak mafsadah ini. Hal yang sering dicontohkan oleh para ulama kita yang mudah ya. Wah, anak-anak rame di belakang itu ya. Adik-adik, ya. Jadi yang sering dicontohkan oleh para ulama, ada para penjahat yang suka minum khamar. Di situ mafsadah. Para penjahat minum khamar, mafsadah. Mafsadahnya apa? Ada orang minum khamar. Tapi di sisi lain ada maslahat. Kalau mereka minum khamar, maka mereka tidak berbuat jahat kepada orang. Mereka nggak ngerampok, mereka nggak begal, mereka tidak melakukan hal-hal kejahatan lainnya. Maka di sini ditimbang. Membiarkan mafsadah atau yaitu tidak teraihnya maslahat orang itu tidak minum khamar dibandingkan dengan kemaslahatan orang-orang tidak ada yang dijahati, tidak ada yang dirampok dan lain sebagainya, maka lebih baik kita biarkan saja mereka minum khamar demi terminimalisirnya mafsadat. Mafsadat orang minum khamar itu lebih ringan dibandingkan dengan mafsadat seandainya mereka berbuat kejahatan. Darul mafasid, menolak kemadaratan, apa? Terjadinya kejahatan yang meluas, muqaddamun, lebih didahulukan, ala jalbil masalih, dibandingkan kemaslahatan membuyarkan orang-orang minum khamar. Ini yang sering dicontohkan oleh para ulama kita, ya. Jadi demi terciptanya keamanan, ya, demi terciptanya keamanan, karena kalau tidak tercipta keamanan berarti mafsadah. Terjadinya kekacauan mafsadah, bukan? Mafsadah. Terjadinya perampokan, terjadinya berbagai macam kejahatan, ini mafsadah. Dan mafsadah ini lebih besar jika dibandingkan dengan sekedar kemaslahatan menghentikan orang minum khamar. Menghentikan orang minum khamar maslahat, ya kan? Tetapi gara-gara maslahat itu mengakibatkan masalah yang lebih besar. Kalau dia nggak minum khamar, dia nanti akan merampok, akan melakukan kejahatan yang lain. Tapi kalau dia minum khamar, mabuk sendiri, teler sampai pagi, ya. Nah dari sini maka didahulukan apa? Menolak mafsadat yang lebih besar. Nah seperti itu. Wa dzalika li anna syar'a i'tana bil manhiyat aktsar min i'tina'ihi bil ma'murat. Yang demikian ini karena syariat memberikan perhatian terhadap larangan-larangan lebih banyak dibandingkan perhatian syariat terhadap hal yang diperintahkan. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uni ma taraktum, biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian
karena banyak tanyanya mereka dan menyelisihinya mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in, maka apabila aku larang kalian atas sesuatu, terhadap sesuatu, fajtanibu, jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin, namun apabila aku perintahkan kalian dalam suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah darinya semampu kalian. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah akan kita pahami tatkala kita baca penjelasan berikutnya. Walidzalika, karena inilah, idza shalla nasiyan, apabila ada orang salat lupa, bi ghairi wudu'in, tanpa wudu, a'ada, maka ia wajib mengulang. Bi khilafi, berbeda dengan ma idza shalla nasiyan, apabila ia salat lupa, au jahilan, atau tidak tahu, wujudan najasati, adanya najis, fala yu'idu, maka dia tidak perlu mengulang salatnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini nampaknya tidak ada kaitan secara langsung ya, atau mungkin kaitannya sangat samar ya. Tapi kita coba pahami saja apa yang disebutkan di sini. Ya, suatu kasus orang itu sholat lupa ndak wudu, maka dia wajib mengulang sholatnya. Adapun orang yang sholat lupa kalau ada najis di pakaiannya, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Nah, di sini jelas ya, jelas nggak? Kaidahnya apa kaidahnya? Kenapa kok bisa kita katakan demikian? Apa kaidahnya? Kalau orang itu lupa tidak wudu, wajib ngulang sholat. Tapi kalau lupa ada najis di pakaian, nggak wajib ngulang sholat. Kok bisa demikian? Apa kaidahnya? Hah? Al-yaqinu itu kaidah keberapa itu? Terus sisi penerapan kaidahnya apa? Lu sama-sama lupa. Yang satu lupa ndak wudu, yang satu lupa ada najisnya, dipakai sholat. Yang lupa wudu sholatnya nggak sah, harus ngulang. Yang lupa ada najis dipakainya, sholatnya sah, nggak harus ngulang. Nah, kita baca di sini ya. Qala al-allamatu as-Sa'di, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fi'lul mahdzur, melakukan perbuatan yang dilarang, fi jami'il ibadat, dalam sebagian banyak ibadah, ala wajhin nisyan, karena lupa, awil jahli, atau tidak tahu, awil khata'i, atau keliru, la yubtilul ibadah, maka ini tidak membatalkan ibadah. Melakukan perkara yang terlarang karena lupa itu tidak membatalkan ibadah. Wa amal ma'mur, adapun perkara yang diperintahkan, fa innahu la yasqutu bin nisyan, maka ia tidak gugur dengan lupa, wala ghairi, dan tidak pula selainnya, karena jahil, karena tidak tahu. Ya. Nah ini. Jadi kesimpulan jamaah sekalian, fi'lul mahdzur dan tarkul ma'mur, itu yang disebut oleh para ulama kita. Ada istilah fi'lul mahdzur, yaitu meninggalkan atau melakukan hal yang terlarang, wa tarkul ma'mur, dan meninggalkan hal yang diperintahkan. Al-Imam Abdul Qayyim membahas panjang lebar tentang masalah ini, mana yang lebih berat antara fi'lul mahdzur dan tarkul ma'mur. Nah, di antara penerapan kaidah yang menjelaskan meninggalkan larangan itu jauh lebih berat dibandingkan dengan meninggalkan perintah itu jauh lebih berat dibandingkan dengan menerjang larangan. Contohnya ini, boleh nggak kita itu bawa najis di pakaian? Boleh nggak? Ketika sholat nggak boleh, terlarang. Terlarang kita apa? Membawa najis ketika sholat di dalam pakaian atau di dalam tubuh atau di tempat sholat.
Maka ketika orang bawa najis di saat sholat, maka dia telah melakukan perbuatan yang dilarang. Betul? Dia telah melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, karena dia melakukan perbuatan yang dilarang karena lupa ataupun karena tidak tahu atau karena hal yang lain, maka dimaafkan sehingga sholatnya tetap sah. Karena apa? Dia melakukan perbuatan yang dilarang karena lupa. Berbeda apabila dia meninggalkan perkara yang diperintahkan. Dalam hal ini apa? Wudu. Allah memerintahkan kita untuk berwudu sebelum sholat. Allah tidak menerima sholat tanpa wudu, jelas. Maka ketika orang meninggalkan perintah, baik karena lupa atau tidak tahu, maka nggak diterima uzurnya. Wajib untuk wudu baru sholat. Karena dia apa? Tidak mengamalkan perintah. Namanya tarkul ma'mur. Jadi contoh gampangnya, nggak wudu karena lupa, ini tarkul ma'mur, meninggalkan perintah. Tidak ada uzur, dia wajib mengulang sholat. Sedangkan membawa najis karena lupa, ini fi'lul mahdzur, mengerjakan hal yang terlarang, dan ini dimaafkan, ya, tidak perlu mengulang sholatnya. Entah mengapa Syekh membawa permasalahan ini begitu rumit ya. Jadi kalau kita baca kitabnya Ustadzuna Ahmad Syafi'i kayaknya nggak seperti ini deh. La darar wal dirar itu sederhana, tapi di sini al-mu'allif membawakan kepada pembahasan yang cukup dalam. Wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu mungkin, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi, masih melanjutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang perbedaan antara fi'lul mahdzur dan tarkul ma'mur. Tarkul ma'mur itu lebih berat dibandingkan dengan fi'lul mahdzur.
Wa farqun bainahuma, karena ada perbedaan antara keduanya. Fa innal ma'mura, karena sesungguhnya hal yang diperintahkan, la yakhruju minal uhdati, tidak keluar dari tanggungannya, illa bi fi'lihi, kecuali dengan dikerjakan. Orang kalau diperintah sholat, maka dia harus mengerjakan sholat, tidak akan gugur tanggungannya kecuali apabila dia mengerjakan sholat. Faman taraka sholata nasyan, maka siapa yang meninggalkan sholat karena lupa, lam tasqut anhu, maka sholat itu tidak gugur baginya. Terlebih Nabi SAW mengatakan, man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa tidak sholat atau tertidur darinya, maka hendaknya ia sholat ketika ingat. Jadi sholat harus tetap dikerjakan, tidak bisa gugur karena lupa, tidak bisa gugur karena tidak tahu, dan karena hal yang lain. Wa kadzalika taraka syai'an min arkaniha, demikian pula apabila ia meninggalkan sesuatu dari rukun-rukunnya. Ya, membaca Al-Fatihah itu diperintah. Kalau ada orang sengaja atau lupa tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka dia harus mengulang sholatnya, paling tidak mengulang rakaatnya kalau masih sholat. Wa kadzalika ghairaha minal ibadat, dan demikian pula yang lainnya dari ibadah-ibadah. Walihadza qala Allah Ta'ala, karena inilah Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya apa? Tetap harus mengerjakan perintah meskipun sebatas kemampuan. Contoh sholat harus dikerjakan bagaimanapun caranya. Kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk ya berbaring, tidak bisa berbaring ya berisyarat. Pokoknya sholat harus dikerjakan. Ya, karena lupa, karena tidak tahu, tidak menggugurkan sholat. Fala yu'dzarul insan, maka seorang manusia tidak diberi uzur illa idza fa'ala, kecuali apabila dia mengerjakan ma umira bih, apa yang diperintahkan baginya, ala qadril istita'ati wallahu alam, sesuai dengan kadar kemampuan, wallahu alam. Ya, jadi kalau itu perintah maka wajib dikerjakan dengan cara apapun, dengan kadar kemampuan seperti apapun. Adapun kalau melanggar larangan, dilarang bawa najis ketika sholat, dilarang melakukan ini ketika ibadah yang lain, kalau dia lupa maka ini diberi uzur. Nah, disinilah maka meninggalkan perintah lebih berat dibandingkan dengan menerjang larangan. Nah, kesimpulannya seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang menjelaskan masalah ini dalam kitabnya Al-Fawaid dengan panjang lebar, yang menunjukkan bahwasanya tarkul ma'mur, meninggalkan perintah, itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan fi'lul mahdzur, menerjang larangan. Contoh yang lain yang saya ingat adalah kisah Nabi Adam dan iblis. Dua-duanya melanggar, dua-duanya melakukan hal yang tidak benar. Iblis apa iblis? Tidak mau sujud. Nabi Adam apa? Makan buah. Mana yang lebih berat? Iblis atau Nabi Adam kesalahannya? Iblis. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan perintah. Allah perintahkan sujud, gak mau. Sedangkan Nabi Adam dosa, salah, iya, tapi salahnya ini masih lebih ringan karena dia menerjang larangan. Dilarang makan buah dari pohon tertentu di surga, dimakan. Ya, maka tarkul ma'mur itu lebih berat dibandingkan dengan fi'lul mahdzur. Wallahu a'lam bishawab. Entah mengapa al-mu'allif membawa kepada permasalahan ini. Ya, yang jelas ini mungkin bisa kita katakan faedah tambahan ya. Adapun selebihnya tatbiqat, yaitu penerapan-penerapan kaidah, insyaallah sudah kembali kepada tema ya, insyaallah sesuai dengan pembahasan kaidah, insyaallah lebih mudah. Namun akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala
pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik jemaah sekalian, sampai sini ada yang tanyakan? Tinggalkan. Tapi kalau misal kita diajak itu gimana? Apa kita harus nolak atau gimana? Atau kita tidak ada usul? Ada apa? Tidak ada usul buat ini apa? Buat lagi ya. Kita diajak, saya tak tahu. Jadinya alasannya gini, ambil duit. Ya jangan alasan nggak ada duit, moh. Ayo nongkrong moh, selesai. Nah nggak enak ya. Nah, sungkan ya. Zaman sekarang jangan sungkan. Mereka lo nggak sungkan ngajak kita yang jenggotan. Kita sudah jenggotan, kita sudah sering sih diajak kayak gitu, nggak sungkan lo mereka. Ya kita juga balas, nggak sungkan untuk nolak. Ya. Jadi tipsnya kuatkan mental untuk bilang tidak. Moh gaya musaiki, kamu yo gaya, wes ngono ae. Kamu yo gaya ngajak wong kaya aku. Ya, terus ngerti aku kok ingin mbok jak kok ngene gitu ya. Ya, dibalik aja. Wallahu alam. Sekarang tuh ada bisnis kita penjual menawarkan rumahnya ke pembeli. Terus penjual juga menawarkan juga bagaimana rumah ini disewakan. Nah, Statusnya belinya kan kredit pembeli. ya. Jadi kamu sambil ngasuh, sambil terima uang juga Ya. pihak penyewa. Ya. Baik. Jadi ada orang jual rumah dan juga memberikan tips kepada calon pembeli. Kamu beli rumah saya kredit 1M. Nah, setelah rumah ini kamu miliki, kamu bisa pakai untuk kos-kosan. Kamu bisa pakai untuk dikontrakkan. Kan lumayan, nanti kamu bisa bayar pakai uang hasilnya. Pertanyaannya boleh atau tidak gitu? Boleh. Selama akadnya jelas. Jadi kredit harus dibayar sesuai dengan jumlah, tidak boleh ada riba. Adapun rumah ini mau diapakan, dikontrakkan, dikoskan, atau dibuat usaha apa, ya terserah. Dari sini maka penjual itu ya bisa dikatakan ya cukup baik memberikan solusi, memberikan tips bagaimana cara dia membantu untuk membayar kreditnya. Boleh. Iya, nggak ada masalah selama jelas kan, rumah ini saya jual ke kamu kredit 1M selama sekian tahun, jelas akadnya kan. Nah jelas. Nah ketika sudah akad seperti ini, rumah sudah berpindah kepemilikan ya, dan pembeli punya tanggungan kredit sampai batas waktu yang ditentukan, nggak ada masalah. Meskipun kreditnya belum lunas, boleh dia memfungsikan rumah itu untuk kemaslahatan dirinya, sampai pun untuk membayar apa? Kreditannya boleh, tidak ada masalah. Nah seperti itu. Hah? Dalilnya? Nggak ada larangan. Apa sekarang? Larangannya apa? Lah iya, secara asal muamalah itu boleh. Kalau ada yang melarang, baru membawakan dalil. Saya kan nggak melarang. Antum melarang, dalilnya mana? Lu ada ribanya Ustadz. Nah kalau ada ribanya ya berarti nggak boleh, ada larangannya. Nah sekarang kreditnya apa? Normal, nggak ada riba kan kreditnya loh. Kredit sekian tahun dengan jumlah yang jelas, tidak ada perubahan, ya nggak masalah. Boleh rumah itu segera dipakai oleh si pembeli meskipun belum lunas. Untuk apa? Ya terserah, untuk usaha, untuk kontrakan, untuk kos-kosan, nggak ada masalah, boleh. Antum melarang? Antum melarang enggak? Larang, mana dalilnya? Nah seperti itu ya, wallahu alam. Ya. Ada orang sakit, koma, berapa bulan? Mati sediakan menjalankan sholat untuk berapa bulan? Setelah sembuh, sholatnya itu gimana? Baik, ada orang koma
tidak bangun selama berapa? 2 bulan. Otomatis dia meninggalkan sholat, kan gitu. Lah tadi katanya sholat nggak boleh ditinggalkan, berarti harus mengqadha 2 bulan. Jawabannya, orang yang wajib mengqadha itu kalau lupa atau ketiduran. Nah sekarang orang koma itu masuk yang mana? Lupa, ketiduran, terus masuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Paling dekat dia dimasukkan dalam kondisi gila, alias hilang akal. Kalau orang hilang akal, ada hadis yang lain, rufi'al aqlamu an thalathah, pena diangkat dari 3 golongan, di antaranya anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Berarti selama dia hilang akal nggak wajib apa-apa. Nah, muncul perdebatan batasan dianggap koma itu hilang akal seperti apa. Ini pernah kita bahas dahulu. Yang intinya kembali kepada batasan orang tidur pulas itu paling lama berapa jam. Kalau ini ketemu akan bisa kita jawab permasalahan. Kayaknya ada yang lebih deh. Allah alam bisawab, wis gampangnya ya, kasarannya anggaplah orang paling lama bisa tidur itu 24 jam. Maka selama dia pingsan atau koma di bawah 24 jam, dia dianggap tidur, dia dihukumi tidur. Tapi kalau komanya pingsannya lebih dari 24 jam, maka dia dianggap gila, hilang akal. Konsekuensinya beda. Di bawah 24 jam maka dia wajib mengqadha salat yang ditinggalkan. Di atas 24 jam maka dia tidak wajib mengqadha salat yang ditinggalkan. Nah, 2 bulan jelas itu ya. Jelas itu. Hilang akal selama 24 jam. Jadi tidak ada beban syariat bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.